Salam kasih untuk anak didik kami kelas 9. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang ketiga. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Jadi, jika kita ingin menanggapi karya keselamatan Allah, kita harus memiliki yang pertama, itu di materi kedua kita sudah membahas tentang beragama. Ketika seorang itu sudah memiliki agama, maka dia harus memiliki iman. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan iman karena sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terlebih dahulu di sini kita akan melihat apa itu iman dan wahyu. Anak-anakku yang terkasih, kita harus tahu bahwa tidak semua orang yang memiliki agama itu memiliki iman yang mendalam. Ini bisa kita lihat misalnya dengan contoh, ada orang yang punya agama, tetapi ketika melihat ada orang lain sedang kesusahan, dia menutup mata dan telinganya, tidak mau membantu orang tersebut. Tetapi jika orang itu memiliki iman, maka ketika dia melihat orang lain sedang dalam kesusahan, dia pasti akan menolong orang tersebut tanpa mengharapkan apapun. Nah, ini maksud dari tidak semua orang yang memiliki agama itu memiliki iman yang mendalam. Nah, kemudian yang kedua, agama itu merupakan pengungkapan iman dalam arti yang sangat luas. Jadi dalam agama, iman itu mendapat bentuk yang khas atau yang khusus, yang memampukan orang beriman mengkomunikasikan imannya dengan orang lain, baik yang beriman maupun yang tidak. Nah, ketiga, Tuhan senantiasa hadir menyapa manusia. Tuhan menghibur, membimbing, dan menguatkan kita, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam kepastian maupun dalam keraguan, baik dalam untung maupun malang. Tuhan setia menyertai manusia. Bagaimana caranya? Apakah Allah itu langsung menyapa manusia? Tidak. Allah itu menyapa kita melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui orang tua misalnya, melalui teman, atau melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitulah cara kerja Allah mengkomunikasikan kepada manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, untuk memahami lebih mendalam tentang iman, maka kita harus juga memahami tentang wahyu. Nah, di sini kenapa? Karena iman tidak bisa dipisahkan dari wahyu ilahi. Nanti kita akan melihat kenapa tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam teologi Kristiani, pengertian wahyu ilahi itu dirumuskan sebagai penyertaan Allah yang tak kelihatan, misterius, yang tak mungkin dihampiri manusia dengan kemampuannya sendiri. Itu yang dimaksud dengan wahyu menurut teologi Kristiani. Jadi wahyu itu tidak nampak, ya, tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Anak-anakku yang terkasih, hal-hal yang dinyatakan Tuhan antara lain, Allah menyatakan tentang dirinya dan rencananya untuk menyelamatkan manusia. Itu sudah banyak terungkap di dalam kitab-kitab, baik itu di Perjanjian Lama maupun di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, anak-anakku yang terkasih, subjek pewahyuan ilahi itu adalah Allah sendiri, sebagaimana dirumuskan dalam kitab Kolose bab 1 ayat 15 dan 1 Timotius bab 1 ayat 17. Nah, kita lihat di sini di dalam Kolose bab 1 ayat 15 mengatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian Timotius bab 1 ayat 17 mengatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, wahyu Tuhan dapat kita ketahui melalui ciptaannya.
di dalam diri manusia, kemudian di dalam peristiwa hidup yang dialami manusia, atau di dalam kitab suci, dan puncak wahyu Allah itu sendiri, yakni di dalam diri Yesus Kristus. Nah, anak-anakku yang terkasih, wahyu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, yang berbicara dengan manusia dan berhubungan pribadi dengan manusia. Menyapa manusia dengan cara apa? Menyapa manusia mungkin melalui alam, atau melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya mungkin pada saat ada orang yang kita berbuat salah, kemudian ada saudara kita yang mengingatkan kita, disitulah kewahyuan Allah bekerja, menyapa manusia atau berbicara dengan manusia. Karena Allah itu tidak nampak, maka pewahyuan dirinya itu dinyatakan di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku yang terkasih, karena wahyu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, maka dari pihak manusia diharapkan menanggapi sapaan Allah tersebut. Jadi kita tidak boleh diam saja, tidak boleh acuh tak acuh terhadap sapaan Allah. Kita harus berbuat sesuatu, kita harus berubah. Misalnya ketika kita berbuat dosa, kita harus bertobat sebagai bentuk tanggapan kita atas pewahyuan diri Allah. Nah, kemudian tanggapan manusia atas sapaan kasih Allah itulah yang disebut dengan iman. Jadi jelas ya, apa yang dimaksud dengan iman dan apa hubungannya dengan wahyu. Jadi ketika kita memiliki iman, maka kita bisa menanggapi wahyu Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita mempunyai iman, kita percaya, kita yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maha adil, maha pencipta dan sebagainya. Maka kita bisa menanggapi sapaan Allah atau wahyu Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan di sini melihat makna beriman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, beriman itu tidak hanya sekedar tahu atau percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Jadi kita beriman itu bukan hanya tahu tentang agama kita sendiri atau hanya percaya saja, tetapi kita harus berani berbuat atau melakukan tindakan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama itu supaya nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat berguna bagi Allah dan juga untuk sesama kita. Nah, kemudian beriman itu juga berarti menyerahkan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Bila wahyu Tuhan tidak ditanggapi oleh manusia, maka tidak ada artinya. Jadi percuma saja. Sebaliknya, manusia tidak mungkin beriman tanpa pewahyuan Tuhan sendiri. Jadi manusia itu beriman karena Allah yang menyapa manusia. Dan wahyu itu bisa berfungsi jika manusia menanggapinya dengan iman. Inilah relasi antara iman dan wahyu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian makna yang ketiga, penyerahan diri secara total ini, secara total itu artinya secara menyeluruh, ya, kepada kehendak Tuhan muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan menyelamatkan manusia. Itu iman dan kepercayaan yang kita miliki kepada Allah, bahwa Allah itu akan menyelamatkan manusia baik itu di dunia ini maupun di akhirat nanti, maupun di kehidupan kita selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat, sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak bisa tawar-menawar lagi dengan Allah, apalagi memaksakan kehendak sendiri. Jadi tidak ragu-ragu. Jadi ketika kita sudah menyerahkan diri secara total kepada Allah, kita tidak boleh ragu-ragu lagi terhadap karya keselamatan Allah tersebut. Jadi ini makna beriman yang kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, selanjutnya kita akan melihat, anak-anakku bisa baca sendiri di rumah ya.
di dalam kitab Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Di situ dikisahkan tentang iman dan perbuatan. Jangan sampai dilewatkan ya. Jadi sebelum masuk ke video atau slide selanjutnya, silakan kalian baca terlebih dahulu kitab Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Nah, di sini kita akan melihat buah-buah hidup beriman. Jadi orang yang punya iman itu akan menghasilkan sesuatu, akan menghasilkan buah yang melimpah. Yang pertama itu buah-buah yang bisa mereka hasilkan adalah menjalani hidup dengan benar. Karena kita tahu bahwa tidak semua orang di dunia ini itu sudah menjalankan hidupnya dengan baik dan benar. Maka jika orang itu beriman, sudah pasti dia mempunyai jalan hidup yang benar. Dia tidak melakukan sesuatu yang salah atau tidak berbuat sesuatu yang jahat. Jadi dia sudah menjalankan dengan benar hidupnya. Nah, kemudian tidak was-was atau khawatir akan hidup yang sedang dijalani. Jadi dia bisa menikmati kehidupannya, dia bisa enjoy, bisa happy, bisa bahagia, dan menikmati hidup itu dengan penuh sukacita. Karena dia punya iman yang mendalam kepada Allah. Jadi dia tidak pernah merasakan kekhawatiran yang berlebihan. Itu yang buah yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman itu akan dekat dengan Allah sehingga merasa bahagia, kemudian aman, damai, tenang, dan yang terakhir optimis dalam menata hidup. Ini adalah buah-buah yang akan kita hasilkan bila kita memiliki iman yang mendalam. Maka kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan kita untuk menata masa depan kita itu bisa kita rencanakan dengan baik mulai dari saat ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita sudah melihat buah-buah hidup beriman. Nah, sekarang kita akan melihat buah hidup beriman yang kelima, yaitu dengan beriman kita merasa bahagia, senang, damai, dan tabah karena adanya keyakinan akan pertolongan Allah. Kita percaya bahwa di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, pasti Allah akan menolong kita. Yang pasti kita harus yakin dan percaya akan semua itu di dalam doa. Nah, kemudian yang keenam, orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah akan senantiasa beroleh kekuatan dan keberanian untuk menghadapi masalah-masalah hidup. Ini sudah jelas ya. Jadi dia tidak pernah menyerah terhadap persoalan hidupnya. Dia akan tetap berusaha menyelesaikan seluruh persoalan hidupnya. Karena dia memiliki iman yang mendalam dan percaya bahwa Allah akan menolongnya. Dan masih banyak lagi buah-buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki iman yang mendalam kepada Allah. Namun di sini hanya 6 yang bisa Ibu sampaikan. Nah, sekarang kita akan melihat bahaya hidup tanpa iman. Jadi, orang yang tidak memiliki iman itu apa sih yang akan mereka peroleh? Nah, di sini kita lihat ya. Orang yang tidak memiliki iman itu biasanya akan diliputi rasa takut, gelisah, tidak mempunyai harapan, atau cepat putus asa, pesimis, karena tidak percaya dengan pertolongan Tuhan, cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Jadi ini adalah bahaya orang yang hidup tanpa iman. Jadi jelas perbedaannya ya, antara orang yang memiliki iman dengan orang yang tidak memiliki iman atau iman yang kurang mendalam. Maka kita sebagai orang yang beragama, kita harus memiliki iman yang mendalam kepada Allah. Jangan sampai hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, anak-anakku yang terkasih, hidup beriman yang mendalam oleh Rasul Yakobus disebut sebagai hidup beriman dalam kesatuan antara ibadah dan perbuatan. Jadi ketika kita rajin ke gereja,
kita rajin beribadah di gereja ataupun di dalam lingkungan kita atau di rumah, maka itu ada kesatuannya dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita rajin beribadah tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan ibadah yang kita lakukan. Contoh misalnya, ada seorang anak kecil rajin ke gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia suka menolong orang tuanya. Ini adalah contoh kesatuan antara ibadah dan perbuatan. Kemudian ada contoh lain, misalnya ada seorang kakek, dia rajin ibadah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarganya dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia beriman. Jadi dia berbuat kasar, malas. Itu contoh bahwa tidak sesuai antara ibadah dengan perbuatannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kedua-dua itu harus seimbang ya, anakku yang terkasih. Nah sekarang, bagi Rasul Yakobus, orang beriman itu tidak cukup hanya menjadi pendengar atau penerima firman Allah, melainkan ia harus menjadi pelaku firman. Jadi ketika kita mendengarkan sabda yang disampaikan oleh pastor, oleh pemimpin umat, atau oleh siapapun, itu harus kita dengarkan dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya mendengar saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tetapi kita harus melakukan apa yang diajarkan di dalam firman Allah tersebut, supaya itu menjadi nyata dan berguna bagi diri kita, berguna bagi Allah, dan juga berguna bagi sesama. Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam Yakobus bab 1 ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Ini peringatan bagi kita semua untuk selalu memelihara apa yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Jadi sebelum kita berbicara dengan orang lain, kita harus bisa melihat apa yang pantas kita ucapkan dengan orang lain, apakah itu menyakiti orang tersebut atau tidak. Kalau kiranya itu menyakiti hati orang, itu lebih baik dipendam saja atau disaring terlebih dahulu, supaya jangan sampai apa yang kita ucapkan itu menjadi penyakit atau menyakiti orang lain. Jadi walaupun lidah ini tidak bertulang, tapi ketika sesuatu yang keluar yang tajam dari lidah, sesuatu yang kasar keluar dari ucapan kita, itu bisa menyakiti hati sesama kita, dan itu tidak baik. Jadi harus pintar-pintar dalam berbicara. Nah, kemudian anak-anakku yang terkasih, menurut Rasul Yakobus, hubungan dengan Allah yang telah mengasihi kita seharusnya menjadi nyata dalam kasih kepada sesama. Jadi kita harus tidak hanya di dalam kehidupan keluarga, tetapi kita harus bisa lebih luas lagi. Kita harus bisa mengasihi sesama dengan cara misalnya menolong ketika ada sesama kita yang sedang kesulitan, menghibur ketika mereka sedang dalam menghadapi masalah. Itu bentuk dari realisasi iman yang kita miliki. Nah, anak-anakku yang terkasih, hubungan dengan Allah dibangun oleh orang beriman melalui ibadah, sedangkan hubungan dengan sesama ditampilkan dalam tindakan nyata. Ini jelas ya. Jadi kita berelasi dengan Allah itu melalui ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu misalnya, atau di dalam setiap hari ketika kita sedang berdoa di rumah. Sedangkan relasi kita dengan sesama itu kita wujud nyatakan di dalam perbuatan baik kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pandangan Rasul Yakobus ini, nyatalah bahwa kalau seseorang beriman, maka ia akan berbuat kasih kepada sesamanya. Coba lihat gambar di bawah ini.
bagaimana seorang anak kecil sedang melakukan perbuatan kasih kepada sesamanya. Nah, anak-anakku yang terkasih, bagi Paulus, Abraham itu menjadi contoh bagi semua orang beriman. Kenapa? Karena Bapak Abraham itu adalah salah satu sosok yang menjadi bapak bagi orang beriman. Kenapa? Karena iman Bapak Abraham itu sudah teruji. Ya, ketika awal penciptaan kita sudah pernah melihat tentang kisah Bapak Abraham. Dia dikenal sebagai bapak orang beriman karena iman yang dimilikinya kepada Allah itu sungguh-sungguh total. Dia bisa mengorbankan segalanya untuk Allah. Itulah iman yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Nah, anak-anakku yang terkasih, jadi tiba kita pada kesimpulannya, yaitu iman yang benar tidak hanya diungkapkan melalui doa atau puji-pujian saja, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama melalui perbuatan kasih yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Jadi itu kesimpulannya dari seluruh materi dari awal sampai dengan terakhir. Jadi kita dituntut untuk melaksanakan perbuatan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tiba pada sesi yang terakhir, yaitu tugas di rumah. Nah, anak-anakku yang terkasih, silakan nanti kerjakan soal-soal ini di rumah dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan dengan teliti, jangan sampai ada soal yang tidak dikerjakan. Ya, dan kerjakan di kertas tengah ya, 1-2 lembar kertas tengah di dalam bukumu itu dikerjakan di situ. Tidak dikerjakan di LKS ya. Tapi nanti kalau sudah jawabannya sudah benar, Ibu pasti bisa kalian pindahkan di dalam LKS-mu atau di dalam buku latihan. Nah, adapun tugas-tugasnya yaitu yang pertama, jelaskan apa yang kamu pahami tentang iman dan wahyu ilahi. Jadi kamu harus menjelaskan iman itu menurutmu apa. Kemudian wahyu ilahi menurut kamu itu apa. Dijelaskan ya dua-duanya. Kemudian yang kedua, sebutkan buah-buah hidup beriman. Tadi sudah Ibu jelaskan di dalam materi ya, buah-buah hidup beriman itu seperti apa. Dan kamu sebutkan, boleh ditambahkan lagi ya. Kemudian yang ketiga, apa bahayanya hidup tanpa iman? Tadi juga sudah Ibu jelaskan di dalam video, silahkan kalian jawab. Dan bisa ditambah dengan jawabanmu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kerjakan soal-soal yang ada di dalam LKS Agama Katolik untuk kelas 9, yaitu ada di halaman 20 dan 23. Kerjakan hanya di bagian 1 dan 2, yaitu pilihan ganda ada 10 soal dan ada 10 soal isian. Yang esainya tidak usah dikerjakan, karena sudah terangkum di dalam nomor 1 sampai 3. Jadi cukup kerjakan ini saja, jangan sampai telat menentukan tepat waktu, selesai menonton ini langsung kalian kerjakan di rumah supaya tugas tidak numpuk ya. Baiklah anak-anakku yang terkasih, hanya ini video pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap jaga jarak. Semoga kita mengalami keselamatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.